Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel Sahabat Edukasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tujuan dari pendidikan. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai beberapa catatan yang saya ambil dari berbagai sumber mengenai tujuan pendidikan. Nah, ini saya sudah siapkan sebelumnya. Sudah saya print supaya memudahkan saya untuk membacanya. Oke, jangan lupa untuk sahabat-sahabat subscribe dan like channel Sahabat Edukasi. Kita langsung saja mengenai tujuan dari pendidikan. Nah, di sini ada tujuan pendidikan menurut UNESCO. Nah, menurut UNESCO ini tujuan pendidikan itu adalah upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. UNESCO juga merancang 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Nah, 4 pilar yang dimaksud oleh UNESCO itu yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu. Dan juga yang keempat learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Nah, ini menurut UNESCO 4 pilar dari tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus berfokus tentang bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu juga peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Oke, saya akan coba membahas mengenai tujuan pendidikan ini. Terus terang, ketika saya memahami beberapa ataupun berbagai macam tujuan pendidikan yang ada di sini itu masih sangat susah ketika dimengerti secara sederhana. Karena dari beberapa tujuan pendidikan ini memiliki berbagai redaksi bahasa ataupun makna kata yang sangat sulit untuk kita mengerti secara langsung gitu kan. Ataupun pernah gak sahabat-sahabat memikirkan apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan itu? Apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, kalau misalkan kita lihat tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, ini sangat bagus. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk membuat peserta didik itu harus memiliki keterampilan, pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Cukup kompleks. Apakah sahabat-sahabat yakin ketika siswa hari ini ataupun peserta didik hari ini bisa mencapai poin-poin yang tertera dalam tujuan pendidikan ini? Yakin nggak? Ataupun sahabat-sahabat sendiri sudah sampai mana mencapai poin-poin dari tujuan pendidikan nasional ini?
Nah, saya akan coba acak-acak ya. Apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan pendidikan? Saya di sini akan mengkerucutkan ke proses pendidikan di sekolah. Nah, tujuan pendidikan sebetulnya apa sih gitu kan? Apakah sahabat-sahabat sudah punya pengertian sendiri mengenai tujuan pendidikan ataupun masih bingung gitu kan, masih sulit dimengerti apa sih sebenarnya tujuan pendidikan ataupun tujuan sekolah. Tujuan sekolah itu untuk apa sih sebetulnya? Nah, misalkan ketika di sini bahwa peserta didik itu dituntut harus pintar misalkan, ataupun peserta didik dituntut untuk disiplin, peserta didik dituntut untuk bisa berprestasi, peserta didik dituntut untuk bisa bertanggung jawab. Nah, ini poin-poin pintar, disiplin, berprestasi dan bertanggung jawab ini merupakan sesuatu yang sangat bagus ataupun sangat baik yang harus dicapai peserta didik di proses pendidikan ataupun di sekolah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ketika peserta didik yang ada di sekolah ini tidak bisa mencapai beberapa poin tersebut ataupun poin-poin yang ada di tujuan pendidikan nasional? Nah, ini akan seperti apa gitu kan? Ketika peserta didik, ketika para siswa itu tidak bisa mencapai poin-poin yang ada di tujuan pendidikan yang tadi sudah disampaikan. Artinya ketika siswa itu tidak pintar, bisa diartikan bahwa pendidikannya itu berarti gagal karena siswanya itu tidak menjadi pintar. Dalam arti kata, kalau misalkan siswa-siswi yang telah selesai ataupun yang sedang menempuh proses pendidikan itu tidak pintar, artinya tujuan dari pendidikan tersebut itu menjadi gagal. Dan juga ketika siswa itu tidak bisa disiplin pada saat proses pendidikan di sekolah, siswa itu tidak disiplin, artinya pendidikan itu bisa dikatakan gagal, ataupun siswanya itu tidak berprestasi, itu bisa dikatakan gagal. Dan juga ketika siswanya itu tidak bisa bertanggung jawab, bisa diartikan bahwa pendidikannya itu tujuannya itu sudah gagal. Nah, sedangkan ketika kita melihat ataupun menelaah proses pendidikan yang ada di sekolah itu, tidak semua siswa itu bisa menjadi pintar, ataupun tidak semua siswa itu pintar, tidak semua siswa itu disiplin, tidak semua siswa itu berprestasi, dan juga tidak semua siswa itu bertanggung jawab. Nah, ini menjadi suatu problematika yang tidak ada salahnya kita pikirkan gitu kan. Nah, lalu ketika poin-poin di sini itu tidak bisa dicapai, ataupun ketika poin-poin yang ada di tujuan pendidikan nasional ini tidak bisa dicapai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, terus memiliki keterampilan, pengetahuan, kesehatan jasmani, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Nah, bagaimana kalau misalkan para peserta didik, para siswa yang hari ini sedang berproses di sekolah, ataupun yang sudah selesai ataupun yang baru selesai dari bangku sekolah, bagaimana ketika siswa ini tidak bisa mencapai poin-poin yang tertera di tujuan pendidikan nasional ini? Nah, ini menjadi suatu
pertanyaan besar bagi saya. Lalu saya juga berpikir, sebetulnya tujuan pendidikan itu, tujuan sekolah itu apa? Nah, di sini saya memiliki beberapa pemikiran, beberapa catatan mengenai tujuan pendidikan yang saya kerucutkan di sekolah. Nah, sebetulnya saya pribadi itu memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk membuat siswa itu menjadi pintar, menjadi berprestasi, terus disiplin dan juga bertanggung jawab, tetapi saya lebih memikirkan bahwasanya itu proses pembelajaran, proses di dunia pendidikan itu lebih mengarahkan kepada tentang bagaimana membentuk atau memperkuat mental dari para siswa. Nah, itu yang menjadi poin penting yang sampai hari ini masih berada di dalam pikiran saya. Bahwa tujuan dari pendidikan itu, tujuan dari sekolah itu adalah untuk memupuk dan memperkuat mental dari para peserta didik ataupun para siswa. Nah, akhir-akhir ini sangat gencar-gencarnya yang namanya ataupun beberapa tahun ke belakang itu sangat gencar yang namanya pendidikan karakter. Nah, sebetulnya dari pendidikan karakter juga ini merupakan sesuatu yang sulit dimengerti secara sederhana kalau misalkan kita langsung tujukan kepada poin pendidikan karakter. Nah, karakter ini kan tidak sekonyong-konyong bisa dibentuk menjadi suatu karakter, ataupun setiap peserta didik ini tidak bisa sekonyong-konyong dibentuk bisa memiliki karakter. Nah, artinya ini akan disandingkan dengan bagaimana tata kelola pendidikan ataupun sistem pendidikan itu sendiri ketika harus mencapai pendidikan karakter ini. Nah, bagaimana siswa harus memiliki karakter? Yaitu siswa harus didisiplinkan. Maksud didisiplinkan di sini itu bagaimana suatu sistem pendidikan ataupun satu sekolah itu bisa memberikan aturan yang jelas kepada siswa dan harus berusaha untuk membuat siswa itu seolah-olah menjadi terbiasa dengan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut. Jadi jangan sampai ada unsur pemaksaan siswa itu harus menuruti aturan, tetapi aturannya itu tidak boleh dipaksakan, tetapi harus diterima dengan santai, dengan enak oleh para siswa. Nah, ataupun secara kemampuan pemikiran ataupun secara kepintaran. Saya yakin setiap siswa, setiap peserta didik itu memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi tidak setiap siswa itu bisa selalu berprestasi, ataupun tidak semua siswa itu berprestasi di mata pelajaran A, B, C, dan D. Tetapi setiap siswa itu memiliki keterampilan ataupun kemampuan yang lebih di beberapa mata pelajaran. Nah, oleh sebab itu untuk memupuk untuk menciptakan ataupun membentuk karakter siswa itu harus menempuh yang tadi dulu nih, tujuan-tujuan yang ini harus ditingkatkan dulu, ini harus dipupuk dulu nih ketika ingin mencapai dari karakter pendidikan tersebut atau kepribadian siswa, sehingga ketika siswa sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan, dengan apa yang disampaikan oleh guru mengenai pelajaran, itu siswa itu sudah terbiasa, sehingga siswa itu sudah mampu menyerap
ataupun menerima segala macam pelajaran yang disampaikan oleh pendidik ataupun oleh guru. Dan juga siswa sekian berjalannya waktu sedikit demi sedikit itu bisa berprestasi di jalurnya masing-masing, dan juga bisa berdisiplin ataupun bisa bertanggung jawab kepada teman sesamanya ataupun kepada para pendidik. Nah, kalau misalkan poin-poin ini sudah bisa dibiasakan ataupun sudah terbiasa pada siswa, baru nanti akan muncul yang namanya karakter dari setiap siswa. Nah, lalu ketika sudah mencapai karakter ini, barulah nanti akan muncul yang namanya mental belajar siswa. Nah, kenapa saya bisa berpikir bahwa tujuan pendidikan itu merupakan proses untuk penguatan mental belajar siswa? Ini saya berpikir bahwa siswa itu harus dipupuk sedemikian rupa untuk memiliki mental yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, di sini kita banyak ataupun kita bisa melihat di beberapa siswa ada anak yang ketika dikasih tugas oleh guru itu ada yang senang, ada yang malas, dan bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas sama sekali dengan alasan capek dan pusing, katanya nggak bisa. Nah, ini berbagai macam mental anak sebetulnya. Ada anak yang sangat antusias, senang ketika dikasih tugas oleh guru. Ada yang malah banyak mengeluh tetapi masih mengerjakan, dan ada juga yang malahan sama sekali tidak mengerjakan. Nah, ini menjadi suatu problematika yang harus bukan problematika, tapi ini merupakan suatu hal yang bisa ditemukan di peserta didik atau di siswa. Nah, bedanya ketika siswa yang memiliki mental kuat tadi, ini cenderung ketika dikasih tugas apapun oleh guru, dia itu tidak akan mengeluh, tetapi dia akan terus mengerjakan. Meskipun dia itu belum bisa, tapi dia itu akan terus berusaha mencari tahu bagaimana cara mengerjakan tugas dari guru tersebut. Berbeda lagi dengan siswa yang memiliki mental belajarnya itu yang kurang. Nah, dia pasti akan banyak mengeluh ataupun bahkan tidak mengerjakannya sama sekali. Dalam artian dia tidak mau berusaha untuk tentang bagaimana mengerjakan tugas dari guru tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ada siswa yang dikasih tugas itu berusaha sedemikian rupa untuk bisa menyelesaikannya ataupun untuk bisa mengerjakannya tanpa melihat benar ataupun salah nilainya. Dan yang kedua, siswa yang tidak mau ataupun tidak berusaha sama sekali untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, ini merupakan contoh dari mental belajarnya yang bagus, yang kuat, dengan mental belajarnya yang jelek ataupun yang lemah. Nah, lalu kita bisa tarik ketika si siswa tersebut sudah lulus dari pendidikan, dari bangku sekolah, kita akan lihat perbedaannya. Misalkan di suatu perusahaan, si siswa akan dikasih tugas oleh bosnya, misalkan disuruh untuk mengerjakan pekerjaan A. Nah, untuk si siswa yang mempunyai mental kuat, ketika dia dikasih tugas untuk menyelesaikan pekerjaannya oleh atasannya, itu meskipun tugasnya itu sulit dan bahkan bukan tanggung jawab dari siswa tersebut, tetapi
karena dulu dari sekolahnya itu sudah memiliki ataupun sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang dikasihkan oleh guru, sehingga pada saat bekerja pun si siswa itu melakukan cara-cara yang sama, yaitu bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya tersebut ataupun tugasnya tersebut. Dia akan mencari cara bagaimana saya harus bisa mengerjakan pekerjaan ini. Nah, berbanding terbalik dengan siswa yang ataupun dengan orang yang memiliki mental lemah. Nah, karena dulunya itu di sekolah ketika dikasih tugas oleh guru itu tidak mengerjakan dan tidak ingin mencari tahu bagaimana cara mengerjakannya itu, sehingga pada saat kerja pun ini yang dikhawatirkan ini kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini akan terbawa ke dunia kerja. Nah, artinya yang harus kita perhatikan di dunia pendidikan itu adalah tentang bagaimana caranya untuk memupuk mental siswa itu menjadi mental-mental yang kuat ataupun mental-mental yang selalu semangat akan belajar. Nah, ketika para siswa sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang baru, dengan hal-hal yang baru, dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, ini akan menjadi suatu kebiasaan hingga akan menjadi suatu karakter bagi siswa dan akan memperkuat mental belajar para siswa. Nah, sehingga nanti di dunia kerja pun para siswa itu bisa terus belajar dan bisa terus bisa menyelesaikan beberapa tugas dari atasan di dunia kerjanya. Jadi siswa-siswa itu akan selalu bersemangat, akan selalu menerima apa yang ditugaskan oleh atasannya di dunia kerja nanti. Nah, sehingga karena dulu di sekolahnya itu mentalnya itu sudah sangat dipupuk, sehingga di dunia kerja pun mental ini akan kebawa ketika dikasih tugas sama ataupun disuruh menyelesaikan sesuatu oleh atasannya, dia akan ambil dan dia akan kerjakan tanpa melihat bagaimana hasil nantinya. Nah, ini pun tidak sekonyong-konyong hanya main kerjakan saja, tetapi dicari tahu bagaimana ini cara menyelesaikan ataupun bisa berdiskusi dengan orang-orang lain tentang bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kesimpulannya, poin-poin dari tujuan pendidikan ini, poin-poin yang ada di dalam tujuan pendidikan nasional ini harus dibiasakan sehingga menjadi suatu karakter yang ada di para siswa, sehingga nanti bisa memupuk, bisa menghasilkan mental belajar siswa yang baik ataupun yang positif. Dan nanti diharapkan di dunia kerja pun mental belajar yang positif ini bisa terus diteruskan ataupun bisa terus dijalankan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu kembali di channel Sahabat Edukasi.